بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah kita terima sampai saat ini. Terlalu banyak nikmat yang telah kita terima, namun sangat sedikit rasa syukur yang telah kita ucapkan. Semoga dengan rasa syukur yang telah kita ucapkan sampai saat ini menjadikan kita hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya. Meskipun kita tahu bahwasanya rasa syukur kita tidak akan mampu untuk menebus semua kenikmatan yang telah kita terima. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, panutan kita dan guru kita. Hendaknya kita jadikan beliau guru kita dan kita mengambil apa-apa dari agama ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari ikhtiar yang kita usahakan, yaitu meniru sunnah-sunnah beliau dan menjiplak akhlak mulia beliau, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang mana tema ini tidak bergeser dari tema yang sebelumnya. Kalau tema sebelumnya yaitu agar doa dikabulkan, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul dampak buruk akibat dosa. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami membahas tentang tema ini lebih jauh, saya akan mengajak para jenengan untuk merenungi sebuah permisalan ini. Jika seseorang bekerja di perusahaan, dia merasa orang itu memerlukan sebuah inventaris. Kita ambil contoh, orang ini membutuhkan laptop. Lalu dia sudah membuat proposal dengan begitu rapi, begitu sistematis, dan beliau ini mengantarkan surat proposalnya di meja atasannya. Dan kita ambil contoh, atasannya ini mereview 3 hari. Tapi dalam 3 hari ini karyawan ini melakukan hal-hal yang dilarang di perusahaan. Misalkan datang terlambat, pulang lebih cepat, atau kerja tidak sesuai job desk atau deskripsi pekerjaannya, tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Pertanyaannya, apakah karyawan ini mendapatkan laptop yang dia ajukan kepada atasannya? Tentu tidak. Maka bisa kita tarik kesimpulan para jamaah sekalian, doa-doa yang kita langitkan selama ini, jika kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan Allah tunda ijabahnya atau Allah tidak mengkabulkannya. Karena seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang badannya lusuh, rambutnya kering, tampak tanda-tanda dia ini seorang musafir, dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi apa yang dia makan haram, apa yang dia minum haram. Maka lantas bagaimana Allah mengabulkan doa dari hamba ini? Jadi sebuah kaidah yang sangat indah, bahwasanya doa itu akan ditunda ijabahnya, doa itu akan ditolak ataupun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah
qaul atau perkataan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau berkata, ukuran dosa akan menjadi besar di sisi Allah sesuai anggapanmu tentang kecilnya ukuran dosa itu. Demikian juga ukuran dosa akan mengecil di sisi Allah sesuai anggapanmu tentang besarnya dosa itu. Jadi anggapan kita kalau kita ini meremehkan perbuatan dosa, Bapak Ibu sekalian, meskipun dosa itu sepele akan dihitung menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tatkala kita senantiasa mewaspadai tindak tanduk atau perilaku kita di setiap harinya, sehingga tanda kutip menganggap dosa yang kecil itu seperti dosa besar. Maka di sini Al-Fudail bin Iyad, ukuran dosa itu tergantung anggapan kita atau bagaimana kita menyikapi dosa tersebut. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap orang Islam atau setiap muslim yang sudah terbebani syariat atau yang di sini biasa disebut oleh beban mukallaf, sudah diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan, terdapat konsekuensi dalam pengamalan ini. Kita tahu jika kita beramal soleh dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW akan berdampak pada kehidupan kita. Begitu pula sebaliknya, tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak kepada kehidupan kita. Jadi dua hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah tema, yaitu dampak buruk bermaksiat, yang harapan dari kami yaitu kita bisa mengilmui tentang dosa itu sendiri. Karena mungkin banyak Ramadan yang telah lalu kita masih bermaksiat di bulan Ramadan. Sehingga kita dalam menyambut bulan suci ini kurang maksimal. Dan para salafus saleh berkata, sungguh beruntung seorang hamba jika dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Dan di sini salah satu cara untuk menyambut bulan Ramadan yaitu kita bisa lebih paham lagi tentang dosa itu atau maksiat itu sendiri. Terdapat sebuah kitab yang sangat-sangat bagus para jamaah sekalian yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang bernama Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad Dawa, penyakit serta penawar atau penyakit dan obatnya. Kitab ini sangat bagus para jamaah sekalian karena semua penyakit hati semua penyakit hati yang menimpa di dalam diri manusia, insya Allah dibahas di dalam kitab ini. Dan Imam Ibnu Qayyim membahas sebuah bahasan yang mana namanya ini faslun min adrari ma'asi lil 'amdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratihi, yang artinya di antara bahayanya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba, yaitu kemudaratan yang akan menimpa hamba terkait dengan agama, dunianya dan akhiratnya. Di sini Imam Ibnu Qayyim tidak membahas maksiat itu hanya berdampak dengan akhirat saja. Tentu kita tahu kalau kita ini berdosa belum sempat bertaubat maka nanti urusannya di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Namun beliau di sini menitik tegaskan bahwasanya maksiat itu juga berpengaruh di agama, dunia dan akhirat hamba tersebut. Dan pasal ini dipuji oleh ulama yang lain. Beliau bernama Ibnul Wazir. Ini kami bacakan pujiannya. Dan di antara paling bagus dalam mengumpulkan dampak-dampak maksiat yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Qayyim mengambil ilmu dari Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab yang beliau karang atau beliau beri judul Al-Jawabul Kafi. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim.
Sungguh telah bagus dalam memberikan peringatan bahayanya tentang maksiat ini dan inovatif dalam menjelaskannya. Beliau memberikan faedah yang sangat bagus atau sangat luar biasa, dan beliau memberikan faedah yang sebelum beliau tidak ada faedah seperti ini. Ini adalah pujian dari ulama ke ulama karena bagusnya karya yang telah beliau torehkan untuk kaum muslimin. Dan di dalam kitab yang kami nukilkan para jamaah sekalian, terdapat banyak sekali dampak negatif atau akibat yang buruk yang disebabkan oleh maksiat itu sendiri. Enggak 1-2 saja para jamaah sekalian, akan tetapi 51 kerugian yang akan menimpa seorang hamba tatkala hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu 51 ini tergantung bagaimana atau hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung besar kecilnya seperti itu. Dan semoga kita bisa berlindung dari bahaya ini. Amin. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memiliki sebuah reminder atau pengingat diri. Tatkala kita sedang beramal soleh, maka kita harus mengingat-ingat fadilah dari ibadah itu. Misalkan saat ini kita sudah memasuki waktu subuh, muazin sudah selesai dengan azannya, seperti itu. Kurang lebih ada waktu 10-15 menjelang iqomah. Terdapat amal soleh di dalamnya, yaitu sholat sunnah fajar atau yang biasa disebut sholat sunnah qobliyah subuh. Maka untuk menjadi penyemangat di dalam diri kita ini, maka kita perlu mengingat-ingatnya tentang fadilah amal soleh ini. Dan di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Kita mendapatkan pahala dunia seisinya dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Dan kita perlu para jamaah sekalian untuk mengingat-ingat agar kita melakukan ibadah ini. Dan kita perlu mengingat-ingat jika kita tidak melakukan ibadah ini. Misalnya tinggal 10 menit lagi iqomah, saya harus mengerjakan sholat sunnah fajar karena fadilahnya seperti ini. Kalau saya tidak mengerjakannya, maka saya tidak akan mendapat seperti ini. Jadi 2 hal ini harus kita pegang di setiap harinya. Antara saya mengerjakan amal soleh tersebut dan antara saya tidak mengerjakan amal soleh tersebut. Jadi kita memikirkan untungnya kita mengerjakan amal soleh dan ruginya kita ketika tidak mengerjakan amal soleh. Begitupun sebaliknya, tatkala kita terbetik di dalam hati kita untuk melakukan maksiat, maka sama, kita hadirkan ancaman Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita hadirkan ancaman Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang pertama, kita perlu mengingat apa untungnya kita bermaksiat. Yang kedua, apa untungnya kita tidak yang pertama, apa ruginya kita ini melakukan maksiat. Yang kedua, apa untungnya kita tatkala kita meninggalkan maksiat. Dan di sini seperti yang kami bahaskan tadi, jika kita tetap menerobos larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan terbayangi oleh 51 kerugian. 51 kerugian ini mencakup semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian, terkait agama seseorang, terkait dunianya, dan terkait akhiratnya. Jadi semuanya ini terkumpul di 51 poin tersebut. Dan mungkin masih ada lagi kerugian-kerugian yang tidak dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita perlu memikirkan bahwasanya apa untungnya saya ketika meninggalkan maksiat.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rahman ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, yang artinya dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Di sini para ulama mengomentari ayat ini, seseorang yang terbetik di dalam hatinya maksiat, lalu kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tinggalkan maksiat itu, maka dia mendapatkan 2 surga. Untung yang sangat besar para jamaah sekalian. Ketika kita meninggalkan maksiat yang mungkin nikmatnya itu hanya sebentar, hanya sementara, akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya yang meninggalkan maksiat karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 2 surga. Dan tatkala dia memikirkan tentang kerugian maksiat, dia membayangi dirinya dia akan mendapatkan 51 kerugian tersebut. Dan ada sebuah kaidah yang harus kita pegang di setiap harinya, yaitu Allah akan mengganti yang lebih baik tatkala perkara haram kita tinggalkan. Kita langsung memasuki poin pertama dari dampak buruk maksiat. Yang pertama, maksiat membuat hati seseorang ada kesenjangan atau jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah penderitaan di antara penderitaan yang lain. Saya kasih contoh. Seorang artis yang mana saat ini dalam puncak kesuksesan, puncak karir, dia memiliki harta, dia memiliki popularitas dan lain sebagainya, tetapi banyak berita yang berseliweran di telinga kita. Ending dari artis ini kebanyakan bunuh diri. Dan sebuah nikmat yang namanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Jika seseorang memiliki semua yang ada di dunia ini, akan tetapi dia tidak memiliki nikmat berupa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia dalam kondisi tidak bahagia. Dia tidak bahagia karena kita lihat tadi contohnya seorang artis kebanyakan mati bunuh diri padahal dia dalam semua kenikmatan itu. Harta dia dapat, popularitas dia dapat dan lain sebagainya. Akan tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan sangat-sangat tragis. Dan di sini kami sampaikan sebuah kisah yang lucu para jamaah sekalian. Dulu ada seorang mulhid. Mulhid ini seorang yang murtad. Yang dulunya dia seorang muslim, dia menjadi seorang ateis. Menulis sebuah buku yang berjudul Limada Ana Mulhid, mengapa saya murtad. Di dalam buku itu dia berkata, kaum mukminin memang bahagia dengan keimanannya. Kaum mukminin memang bahagia dengan keimanannya. Akan tetapi saya yang murtad ini juga bahagia. Tetapi ending dari akhir dari penulis ini sangat konyol. Dia mati bunuh diri. Jadi omong kosong para jamaah sekalian. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bahagia. Di sini kami sebutkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fayambagi an yu'lam anna dzunuba, hendaknya yang perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adrar, ada madorotnya, wala budda, dan pasti cepat atau lambat pasti ada dampak atau madorotnya. Jadi nggak mungkin para jamaah sekalian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada efek sama sekali. Dan yang poin yang kedua yaitu susah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna 'abdi bi ma syaa. Aku sesuai prasangka
Aku sesuai prasangka dari hambaku, dan hendaknya hambaku berprasangka tentang diriku yang disukainya. Wa in dhanna khairan falahu, jika dia berbaik sangka maka ia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka kepadaku maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi husnudzon kepada Allah ini sangat-sangat penting para jamaah sekalian. Dan ini menjadi asas kita tatkala kita mengangkat tangan kita ke langit, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak cerita-cerita yang mana sebelumnya mustahil akan tetapi tatkala Allah memberikan pertolongan maka tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini masalahnya husnudzon ini kita tidak bisa mengaturnya. Perlu sebuah hubungan yang dekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala ia bermaksiat maka dia sulit untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti ini. Dia subuh dia tidak sholat, paginya dia minum khamar. Lalu tatkala dia berangkat bekerja, dia kecelakaan. Apakah kata-kata yang seperti ini yang keluar dari lisannya mungkin ini ada hikmahnya? Ya, tidak ada. Jadi untuk mencapai husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala ini perlu ilmu dan amal soleh. Yang keduanya ini diperlukan untuk agar hubungan kita kepada Allah ini dekat, seperti itu. Dan kadang ada orang-orang yang ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata seperti ini. Salah saya itu apa sih kok Allah uji dengan seperti ini? Ini kata-kata yang kurang baik para jamaah sekalian, karena dia suudzon. Kita mengakui diri sendiri bahwasanya kekurangan kita ini sangat-sangat baik. Misalkan kita di dalam ibadah sholat saja kadang kita ngelantur kemana-mana, kita belum bisa khusyuk dan niat kita kadang masih melenceng, seperti itu. Di dalam segi sedekah kita kurang kepada yang membutuhkan. Dalam segi menuntut ilmu, waktu kita sangat-sangat kurang untuk menuntut ilmu. Jadi kata-kata salah saya apa sih ini kurang pas, atau malah bisa kami katakan tidak bagus kita ucapkan sebagai seorang hamba. Kami lanjutkan poin yang ketiga, yaitu dicabutnya kenikmatan. Tatkala seseorang yang ia lebih gemar menikmati yang haram daripada yang Allah sediakan, yaitu rezeki yang halal, maka dia akan dicabut kenikmatannya. Kami akan bahas satu persatu. Tatkala orang ini sudah kecanduan alkohol, apakah nikmat sehat yang dulu dia miliki akan bertahan lama? Tentu tidak. Mungkin 5 tahun ke depan fisiknya atau staminanya tidak seprima dulu sebelum dia mengonsumsi alkohol. Semakin tahun semakin tergerus atau semakin berkurang stamina maupun fisiknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang menikmati harta riba, mungkin dia tergiur dengan jumlah atau nominalnya yang ia dapatkan di harta riba tersebut. Akan tetapi apakah ada keberkahan di dalam harta tersebut? Tentu tidak. Dia berapapun nominalnya, berapapun digit yang ada di nominal tersebut, tetap merasa kurang. Padahal untuk orang lain nominal tersebut sudah bisa mencukupi banyak orang, seperti itu. Itu kalau dalam segi harta. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Tatkala kita senang dengan yang haram-haram, maka Allah akan cabut kenikmatan kita. Dan yang keempat, yaitu urusannya susah. Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkata, jika engkau menghadapi permasalahan dan tidak ada solusi, maka perbaiki takwa.
Di sini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar. Di sini Allah sudah menjamin para jamaah sekalian, tatkala kita dihadapi dengan ujian atau cobaan yang menghampiri kehidupan kita, maka hendaknya kita perbaiki takwa. Mungkin kita sudah bertakwa di level ini, maka kita hendaknya meningkatkan level takwa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan yang kelima, terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Mungkin orang-orang yang bermaksiat di luar sana memiliki banyak ilmu, akan tetapi bisa dikatakan tatkala dia sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ilmunya itu tidak membuahkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, saya lupa namanya, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, ilmu itu bukan banyaknya hafalan, akan tetapi ilmu itu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mengingat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu imam yang sangat masyhur di dunia ini, pernah mengeluhkan tentang buruknya hafalan kepada gurunya, Imam Waqi'. Beliau mengatakan di dalam syairnya, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, "Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat." Di sini kita bisa mengambil kesimpulan para jamaah sekalian bahwasanya ilmu itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ilmu kita tidak akan sampai di kampung halaman kita. Maka dari itu, agar kita bisa mengamalkan ilmu kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, maka hendaknya kita meminimalisir adanya kemaksiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Seperti itu. Dan yang sekarang nomor 6, maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan gelapnya malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini di dalam hatinya bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah, sehingga pelakunya terjatuh dalam berbagai perkara yang membinasakan, sedangkan ia tidak menyadarinya. Keadaan seperti orang buta yang berjalan keluar sendirian pada malam yang gelap gulita. Kegelapan maksiat akan menguat hingga terlihat di mata, lalu menguat lagi sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam hingga setiap orang mampu melihatnya. Abdullah bin Abbas berkata, "Sungguh kebaikan mempunyai sinar di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada tubuh, serta cinta di hati para makhluk. Sesungguhnya keburukan memiliki tanda hitam di wajah, di kegelapan hati, di kelemahan di tubuh, kekurangan di dalam rizki, serta kebencian di hati para makhluk." Dan yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Dampak buruk maksiat yang melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dan amat jelas.
bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Adapun pengaruh maksiat yang melemahkan badan dikarenakan kekuatan seorang mukmin adalah bersumber dari hati. Jika hatinya kuat, badannya juga kuat. Adapun orang-orang yang berdosa adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan. Meskipun memiliki tubuh yang kuat, kekuatan tersebut justru tidak hadir pada saat dirinya benar-benar membutuhkan. Perhatikanlah kekuatan tubuh kaum Persia dan Romawi yang justru melukai diri mereka sendiri pada waktu mereka benar-benar membutuhkannya, hingga mereka dikalahkan oleh orang-orang yang beriman dengan kekuatan hati tubuh mereka. Ini adalah 7 yang bisa kami sampaikan para jamaah sekalian. Kurang 40 sekian kerugian yang akan mendatangi setiap hamba tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian, yang mana Ramadan kurang 2 pekan ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya dengan benar, karena tidak ada jaminan para jamaah sekalian Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita semua. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan jannahnya karena amalan yang telah kita rangkai di bulan Ramadan tersebut. Ini adalah kurang lebih begitu dari apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salahnya itu murni dari saya pribadi, dan saya siap rujuk ke pemahaman yang benar, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن